Pada pagi hari ini tema yang saya mau sampaikan dipenuhi apa? Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi. Biasanya kalau di pengadilan itu, kalau ada perkara-perkara akan disidangkan atau di polisi akan ditangani perkara itu ketika ada saksi. Kalau tidak ada saksi, dianggap itu adalah laporan palsu. Ya, jadi harus ada saksinya. Jadi dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi. Nah, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Nanti kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama di dalam kisah next. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Kalau yang tidak bawa Alkitab mungkin ketinggalan di rumah, bisa dibaca di layar ya. Kita baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Oke, yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ini agak panjang. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang-orang akan berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan mereka mulai berbahasa dalam bahasa-bahasa lain. Dia perhatikan. Nah, coba bayangkan kalau saya suruh kalian pergi berperang, tapi saya tidak latih kalian. Kalian pergi dengan tangan kosong. Kira-kira apa yang terjadi di sana? Apa? Kalian pergi dengan bernyawa, pulang tanpa nyawa, tinggal nama almarhum. Ya. Jadi coba bayangkan kalau kita mendapat tugas penting untuk mengubah dunia. Ya. Kamu anak-anak muda, kamu yang bisa mengubah dunia. Amin. Bukan orang tua tidak bisa mengubah dunia, bisa juga. Tapi yang lebih memungkinkan adalah generasi muda yang bisa mengubah dunia. Tetapi kalau kamu tidak diberi alat atau tidak diberi kekuatan, apa yang terjadi kira-kira? Bisa mengubah dunia? Kamu bisa mengubah dunia kalau tidak sekolah? Bisa nggak? Bisa mengubah dunia kalau tidak punya skill? Bisa? Tidak bisa. Ya. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggu ya, jangan pergi dulu, tunggu dulu. Sehingga mereka berkumpul di atas loteng di Yerusalem. Mereka tidak pergi dulu. Dia dengar perintah Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, jangan pergi kemana-mana. Ya, seperti yang dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu mereka akan pergi sampai ke ujung bumi, tapi dikatakan jangan pergi dulu kalau belum ada pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung menyuruh murid-muridnya pergi kemana-mana, tetapi menyuruh mereka menunggu pencurahan Roh Kudus. Pertanyaannya bagi kita semua, apa yang terjadi saat Roh Kudus dicurahkan? Ini harus kita pahami. Apa yang akan terjadi saat Roh Kudus dicurahkan, dan apa artinya buat kita, terutama kalian anak-anak muda? Apa artinya pencurahan Roh Kudus bagi kamu? Pertama, Roh Kudus memberi kuasa. Coba baca lagi Kisah 1 ayat 8. 1, 2, 3, baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus dicurahkan atas kamu. Ingat, kata kuasa di situ dikatakan dunamis. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dunamis itu artinya apa? Dinamit. Dinamit yang bisa meledak, bom, yang bisa mengubahkan, bisa memberi pengaruh. Kamu anak-anak muda yang bisa mengubahkan keadaan, bisa memberi pengaruh ketika Roh Kudus dicurahkan atas kamu. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita semua, kita akan menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang memberikan pengaruh, orang-orang akan mengubah keadaan. Ya. Anak muda sering merasa lemah melawan dosa, sering merasa takut untuk bersaksi. Mungkin ketika kamu ada tinggal lingkungan yang bukan agama Kristen, berdoa pun kamu malu, berdoa pun kamu takut, apalagi menyebut aku adalah pengikut Kristus. Takut bersaksi. Padahal ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, kita diberi kuasa. Pertama, jangan malu hidup benar. Mungkin ketika kita hidup benar, banyak orang akan memusuhi kita. Ketika kita hidup jujur, banyak orang yang akan memusuhi kita. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, banyak orang akan tidak suka kepada kita. Apalagi kamu anak-anak muda. Mungkin ketika kamu di antara temanmu, kamu tidak merokok, kamu akan diasingkan, kamu tidak akan disukai. Ketika di antara teman-temanmu, kamu tidak mengikuti apa kata mereka, mungkin diajak yang tidak baik, kamu menolak, kamu akan dijauhi, kamu akan dimusuhi. Mungkin kamu tidak akan punya teman. Tapi ingat, ketika Roh Kudus dicurahkan di atas kamu, kamu akan memberikan ledakan pengaruh, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kamu. Amin. Roh Kudus diberikan agar kita punya kuasa untuk hidup berbeda. Saya sudah katakan, Abraham dipanggil keluar untuk hidup berbeda. Israel dipanggil keluar dari Mesir untuk hidup berbeda. Kita orang-orang yang tadinya ada di lumpur dosa diangkat, dipanggil menjadi anak Tuhan untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Bilang kiri kananmu, aku berbeda dengan dunia ini. Kalau kelakuan kita masih sama dengan dunia ini, bohong, mencuri, dan lain sebagainya, seperti pertanyaan, apakah Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya? Jadi orang Kristen tidak mudah. Bagaimana kita aplikasikan dalam hidup kita, anak-anak muda? Berani jadi terang di sekolahmu, berani jadi terang di kampusmu, berani jadi terang di media sosial. Ketika orang goyang-goyang di TikToknya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bukan? Misi TikToknya. Kamu berani berbeda dengan orang dunia. Ketika orang dunia di TikToknya, kamu keluar, bersukacitalah sebab hari Tuhan akan selalu besertamu di sana. Jangan khawatir akan hidupmu, karena Roh Kudus menyertai engkau. Yang harus diisi di medsos. Itulah bukti Roh Kudus bekerja. Sudah dicurahkan kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Mulai selesai pulang gereja ini, periksa media sosialnya. Apa isi media sosial di situ? Berani. Walaupun kamu sendirian, lihat TikTok cuma aduh, kok TikTokku hanya tentang Tuhan. Roh Kudus akan bekerja lewat TikTok.
Saya katakan, ketika saya masuk di lingkungan mereka, saya katakan mereka semua, baru tahun ini ada namanya salib di tempat kerja. Dari 500 orang hanya saya sendiri. Tapi saya berkata, saya dari Kristen. Dan mereka tahu. Ada yang menjauh? Bagi saya tidak tahu. Tapi saya lebih terang. Minimal mereka tahu bahwa orang Kristen ada di tempat. Pertama, kalau kita Roh Kudus dicurahkan atas diri kita, Roh Kudus akan memberikan kuasa pada kita. Jangan takut. Jadilah pemuda yang membawa pengaruh. Jadilah pemuda yang mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Jadilah pemuda yang membawa terang di tengah-tengah lingkungan yang gelap. Itu yang Tuhan mau ketika terjadi pencurahan Roh Kudus. Berani saksi, menjadi bersaksi di lingkungan sekolah maupun kampus. Apa yang bisa kita lakukan? Yang sederhana, misalnya kamu ceritakan perubahan hidupmu setelah percaya Yesus kepada Tuhan. Dulu saya waktu di kampung, waduh, rokok itu seperti kereta api, tapi setelah saya mengenal Kristus, setelah saya membaca firman Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam diri saya muak melihat rokok, saya muak mencium asapnya saja. Dulu saya suka ngambil barang orang, tapi setelah saya berjumpa dengan Yesus, perubahan terjadi di dalam kehidupanku. Dulu saya orang yang tidak punya harapan. Dulu saya orang yang takut. Dulu saya orang yang tidak percaya diri. Dulu saya pokoknya dulu hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, perubahan terjadi di dalam hidupku. Itu Roh Kudus memberikan kuasa dalam diri kita. Bawa satu teman ikut ibadah, bukan mempengaruhi teman untuk tidak ikut ibadah. Ajak teman-temanmu ikut ibadah. Ayo ikut konsel, ayo ikut persekutuan, ayo ikut doa bersama dan lain sebagainya. Di dalam media sosial mari kita posting ayat-ayat Alkitab tanpa kita menghakimi orang. Hanya aplikasi praktis yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan dan lain masih banyak lagi. Yang kedua, Roh Kudus mempersatukan. Lihat di ayat 2 pasal 2 ayat 1, Kisah 2 pasal 1, coba dibaca. Sudah dapat 1, 2, 3? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Iya. Pada hari Pentakosta, semua orang yang sudah percaya berkumpul di satu tempat. Artinya apa? Roh Kudus, ketika orang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus itu mempersatukan. Dikatakan mereka berkumpul di satu tempat, hati mereka satu. Ada kesatuan, hati mereka satu. Pencurahan Roh Kudus terjadi saat gereja bersatu dan berdoa bersama. Tanpa ada kesatuan, bagaimana Roh Kudus mau bekerja? Ya. Stop konflik, berhenti saling menjelekkan satu dengan yang lain. Stop iri hati. Stop ada geng-geng, ini geng siapa, ini geng siapa. Stop semuanya. Mari kita sehati, sejiwa, sepikir. Roh Kudus turun saat kita bersatu dan terbuka. Kalau orang Kristen masih saling gondok-gondokan, kalau gereja tidak bersatu, anak-anak Tuhan tidak bersatu, bagaimana Roh itu mau bekerja? Pada hari Pentakosta dikatakan orang-orang percaya berkumpul di satu tempat, menyatukan hati mereka untuk menerima lawatan Roh Kudus.
Yang pertama tadi Roh Kudus memberikan kuasa. Yang kedua, Roh Kudus mempersatukan. Kita adalah satu tubuh Kristus. Aplikasinya bagaimana? Menjaga persatuan dan menghindari drama. Dikatakan tadi, mereka semua berkumpul di satu tempat. Jangan ikut menyebarkan gosip, sindiran, atau saling unfollow. Ya, biasanya kita follow orang kalau kita lagi sakit hati, kita unfollow atau kita blokir. Saling unfollow karena beda pendapat, padahal sama-sama anak Tuhan. Ya. Coba kita mulai aktif ikut kegiatan rohani bersama. Ya, doa pagi bersama, sehati. Ayo di dalam pujian penyembahan, ayo kita sehati. Dalam pelayanan yang bisa kita lakukan, ayo kita sehati. Roh Kudus, ketika kita dicurahkan Roh Kudus, kita akan mengalami kesatuan. Tidak ada perbedaan. Dukung teman yang sedang lemah iman, bukan malah menjauh. Mari kita saling mendukung. Bagaimana aplikasi di dalam kehidupan kita? Ayo kita lakukan semua yang Tuhan mau. Ya. Tadi dikatakan di pertama saya katakan, mungkin kita pernah berkonflik, stop. Mungkin kita masih iri melihat orang lain, stop iri hati. Mungkin masih kita ada geng, ada kelompok ini, kelompok Nias, ini kelompok Sulawesi, ini kelompok, hilangkan semua itu. Ketika kita mengalami pencurahan Roh Kudus, yang terjadi adalah kesatuan. Roh Kudus mempersatukan. Yang ketiga, pertama tadi Roh Kudus apa? Memberi kuasa. Kedua, Roh Kudus mempersatukan. Yang ketiga, Roh Kudus mengubahkan. Kisah 2 ayat 4. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berdoa mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka belajar kata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, Roh Kudus mengubahkan. Coba kita lihat Petrus yang penakut. Petrus itu penakut. Tidak bukan orang yang pemberani, hanya berani meledak-ledak saja, tapi sebenarnya penakut. Ketika Tuhan Yesus disalib, ada nggak murti yang laki-laki itu yang ikut? Ada nggak? Hilang semua, penakut semua. Tapi dia berkhotbah, dan berapa yang bertobat saat Petrus berkhotbah? 3.000 orang bertobat. Apakah waktu dia berkhotbah Roh Kudus sudah dicurahkan atasnya? Sudah. Ketika Roh Kudus dicurahkan di atas saudara dan saya, kita akan berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang, sehingga orang akan mengalami pertobatan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gak usah sampai ke ujung bumi, mulai di dalam. Mari kita jadi saksi di lingkungan sekolah kita. Mari kita jadi saksi di lingkungan asrama kita. Marilah kita saksi di lingkungan Pahalangon. Marilah kita jadi saksi di lingkungan keluarga kita. Kalau kita bereskan, mari kita keluar yang lebih luas lagi sampai kita ke ujung. Mungkin masih ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan atas diri kita. Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita untuk pergi menyampaikan tentang Yesus kepada keluarga kita yang belum percaya. Roh Kudus mempersatukan kita satu semua untuk menyampaikan berita Injil kepada orang banyak. Dan Roh Kudus mengubahkan. Petrus yang penakut jadi pemberani. Siapa yang membuat dia jadi berani?
Roh Kudus. Dia berkhotbah dan 3.000 orang percaya. Mungkin sampai sekarang tidak ada orang yang khotbah langsung orang bertobat 3.000. Satu saja susah ditobatkan sekarang. Tapi apakah ini bisa terjadi? Kalau Roh Kudus dicurahkan, itu bisa terjadi. Dan tidak ada yang mustahil. Mungkin di antara kalian nanti ada yang akan dipakai oleh Tuhan untuk berkhotbah. Banyak orang datang kepada Tuhan. Bukan hanya berbahasa lidah, tetapi juga berubah karakter dan buah roh. Apa yang Petrus lakukan ketika Tuhan Yesus sudah dikubur? Mungkin bahasanya, orang yang kita, guru yang kita mau andalkan, mau membebaskan kita sekarang sudah mati. Marilah kita kembali ke Cirata, jadi nelayan di Cirata. Petrus ngajak teman-temannya, ayo kita kembali ke profesi kita yang lama. Yang kita andalkan sudah nggak ada, udah mati. Tapi ketika Yesus bangkit, mereka menerima janji Tuhan. Kamu tinggal di Yerusalem sampai apa yang dijanjikan. Tuhan Yesus katakan, aku akan menjanjikan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa, yang akan mempersatukan kamu, yang akan mengubahkan kamu dan mengubahkan dunia. Luar biasa. Hanya Petrus bisa berkhotbah, dan di situ terjadi pencurahan Roh Kudus. Mereka mengalami perubahan semua, karakter semua berubah karena pencurahan Roh Kudus mengubahkan mereka semua. Yang tadinya penakut jadi pemberani. Bahkan mereka nggak sayangkan lagi nyawanya. Petrus disalib terbalik. Siapa lagi, semua ada yang digoreng, ada yang diseret dengan kuda. Tidak ada yang mati kecuali mungkin Lukas yang mati. Siapa namanya? Bukan Lukas, Yohanes yang mati karena Tuhan yang sakit. Tapi yang lainnya mereka menjadi martir. Luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Jangan pernah menjual Yesus. Jadi tanpa orang dipenuhi Roh Kudus, ya, tanpa orang dipenuhi Roh Kudus, bukan cuma emosi di ibadah. Banyak orang hanya emosi di ibadah tapi tidak berubah. Karakternya tidak berubah, tetap membenci, tidak mengasihi, tidak sabar, tidak rendah hati, iri hati, dan lain semua yang duniawi. Padahal begitu berbahasa roh luar biasa di dalam ibadah. Jadi Roh Kudus mengubahkan tidak hanya di dalam ibadah, tapi karakter kita harus berubah. Buah-buah roh akan tampak di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, apalagi penguasaan diri, kesabaran, dan lain sebagainya. Mari kita izinkan Roh Kudus mengubah karakter kita. Minta pimpinan Roh Kudus setiap pagi sebelum kita memulai. Roh Kudus, mampukan aku ubahkan hidupku menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita melatih kesabaran dan pengendalian diri saat emosi di rumah, di sekolah maupun di online. Dulu kan emosi itu hanya di rumah kan, hanya di sekolah. Dulu nggak ada online kan. Sekarang ada emosi karena online. Misalnya kita lihat status orang. Bisa bikin emosi nggak status orang? Bisa. Firman Tuhan katakan, mari kita melatih kesabaran, pengendalian diri saat emosi. Latih buah roh di dalam diri kita. Ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari buat target mingguan kita. Misalnya minggu ini saya mau belajar lebih sabar terhadap orang tua kalau kita sama anak-anak. Minggu depan saya akan lebih murah hati ke teman sekelas. Kalau kemarin saya kayaknya egois, saya mau mulai melatih murah hati. 9 buah roh itu latih semua di dalam diri kita. Sehingga kita tidak hanya hebat di dalam ibadah, tapi karakter buah-buah roh itu nampak di dalam setiap kehidupan kita.
tidak mementingkan diri lagi. Arti tidak mementingkan diri artinya kalau ada orang kerja, kalau bisa saya lebih banyak daripada dia. Itu orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau bisa dia kenyang dulu baru nanti saya belakangan. Nah, itu orang yang tidak mementingkan diri, peduli dengan orang lain. Nah, itu kan bagian dari karakter, dari buah-buah roh. Ya, kalau kita memang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, harusnya itu nampak. Ya, nampak. Membangun hidup doa yang konsisten juga ya. Mereka dikatakan roh membantu kita dalam kelemahan kita. Yang minggu lalu saya sudah bahas ini. Luangkan waktu 10-15 menit tiap pagi atau malam untuk doa dan baca Alkitab. Saya kira ini sudah kita lakukan. Tinggal kita benar gak kita sungguh-sungguh ada kerinduan untuk datang berdoa, atau ada kerinduan sungguh-sungguh dari hati kita, atau karena aturan. Nah, itu akan terlihat ketika kamu meninggalkan tempat ini. Apakah ini masih terjadi? Kalau itu kamu bangun dengan kesadaran, saya butuh Roh Kudus, saya butuh Tuhan. Keluar dari sini sampai mati sekalipun kamu akan selalu mencari Tuhan, bukan karena aturan. Tapi kalau kita hidup karena aturan, kamu selesai dari sini, kamu akan lupakan semuanya. Sekarang zamannya canggih, gunakan aplikasi. Misalnya renungan harian begitu banyak di Play Store sekarang kan, renungan harian. Bahkan bisa kita bagi ke semua media sosial. Itu gampang sekarang. Ikuti komunitas online itu banyak gitu. Offline secara teman-teman seiman banyak membangun komunitas. Bukankah ada anak SD dulu di Jakarta yang mulai dari dia sendiri berdoa di dalam kamar mandi, sekarang jadi komunitas besar. Anak SD. Kemudian ada ngajak temannya 2. Kemudian jadi besar hampir semua sekolah, kemudian menyebar lagi ke sekolah lain, bahkan seluruh Indonesia. Gerakan itu sudah terjadi mulai dari satu anak SD yang cinta Tuhan. Ini. Kemudian bagaimana kita menggunakan media sosial? Ini dunianya kalian kedepankan. Menggunakan media sosial untuk kemuliaan Tuhan. Tadi saya buat konten sederhana yang membangun. Ya, misalnya cerita hidup. Kamu ceritakan tentang hidupmu dulu sebelum kamu kenal Tuhan. Setelah kamu kenal Tuhan, apalagi banyak kita pembinaan setelah saya kenal Tuhan. Buat video singkat yang sederhana yang bisa mengubahkan orang ketika melihat hidupmu. Oh, ternyata hidupmu juga seperti dulu. Kok dia bisa berubah ya? Masa saya tidak bisa berubah? Itu apakah Tuhan tidak perhitungkan semua hal yang kamu lakukan? Kemudian refleksi singkat misalnya. Kita baca firman Tuhan, kemudian kita tulis rema yang kita dapatkan, kemudian kita taruh di media sosial kita. Jadi berkat bagi orang. Yang saya katakan, kalau coba periksa TikTok kalian, berapa persen firman Tuhan, berapa persen yang bernilai rohani dengan yang bernilai duniawi di situ? Kamu bisa lihat. Bukankah lebih bagus kalau saya lihat TikToknya Joy, banyak otot-otot di situ? Kenapa nggak pasang ayat firman Tuhan? Latihan badani terbatas, tapi ibadah mengandung janji, tidak hanya sampai saat ini, tapi sampai ke hidup yang kekal. Otot ini hanya sementara. Sambil kau kasih lihat ototmu, tapi kau bisa sampaikan firman. Otot ini hanya biasa. Kamu bisa lihat otot saya kayak gini, tapi ini hanya sementara. Ketika saya mati semua hancur. Tapi ketika kita beribadah, itu untuk hidup yang kekal. Kamu bisa saja kan olahraga tampil di situ, tapi kamu bisa sampaikan firman Tuhan. Banyak orang menghina saya, matahari. Tapi biarlah orang menghina saya, tapi saya mengampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Sambil usap-usap kepala. Kan semua banyak kan. Biar orang saya melihat orang saya kurus kerempeng, tapi di dalam Tuhan saya gemuk. Kan banyak cara kan. Benar kan? Tampilkan di media sosial. Gunakan DM itu apa sih? Di IG kan, ini biasanya DM kan? Di IG kan biasanya.
atau chat untuk menguatkan teman yang sedang down secara rohani. Ya, sampaikan. Ini dunia kalian. Ya jangan kita hanya TikTok isinya apa? Coba kalau siapa yang TikTok isinya tentang rohani semua. Berapa persen kira-kira? 70 dunia rohani. Ini Tuhan kalau 7% rohani. Ya, siapa yang 80%? Agus, TikTokmu isinya apa? Oh nggak ada TikTok, oh, ini buatlah. Apa yang ada? Dia nggak mau, Pak. Apa yang ada? FB. FB isinya apa? Kalau aku satu tentang bola, kalau aku satu tentang bola. Ya. Dua. Kenapa? Dua. Kalau yang misalnya Reski cinta sepak bola, ya sambil main bola kamu buat apa di situ? Konten sederhana. Mengejar bola membuat kita capek, tapi mengejar Tuhan kita akan sampai di hidup yang kita sambil mengejar bola bisa kan? Ide-ide itu banyak ya. Orang bisa lihat bola, kita teknik bola, tapi orang lihat tentang Tuhan juga di situ ya. Wahyu bukankah akan luar biasa ketika ada ayam yang sakit kau tipu langsung segar sembuh terbang-terbang dia kan. Ada mau bilang ini kuasa Tuhan luar biasa gitu ya kan, atau kau cek lehernya dulu baru. Nah ini ya itu rusak itu ya jangan. Nah jadi dapat kita simpulkan ya, saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus bukan cuma cerita masa lalu yang ditulis di Alkitab, tapi Roh Kudus yang dicurahkan ribuan tahun lalu masih dicurahkan juga hari ini kepada kita, kepada saudara dan saya. Buka hati kita, mari kita terima Roh Kudus ya. Bukan supaya kamu dan saya hanya merasakan hadirat Tuhan di ibadah, tapi supaya kita semua jadi saksi Kristus di tengah dunia yang gelap. Inilah yang Tuhan mau. Ketika Roh Kudus dicurahkan, bukan supaya kita bisa hebat berbahasa roh, kita hebat di dalam ibadah, merasakan hadirat Tuhan, tapi kita tidak pernah jadi saksi di luar sana. Banyak orang yang mencari jalan menuju Tuhan. Siapa yang akan menyampaikan kepada mereka? Kita lah. Mari kita bangkit berdiri. Terakhir satu slide lagi di terakhir. Siapa di antara kita yang tidak punya ponsel? Semua punya handphone. Kamu udah keluarkan? Coba tampilkan di slide terakhir. Seperti handphone atau ponsel tanpa baterai, secanggih apapun ponsel yang kamu miliki, handphone yang kita miliki, kalau tidak ada baterainya tetap mati. Sehebat apapun kita, hidup kita, gelar yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, tapi kalau hidup kita tanpa Roh Kudus, kita tidak ada daya, kita tidak ada arah. Tutup matamu. Mari kita ambil waktu sejenak, berdoa sama Tuhan. Ini hari pencurahan Roh Kudus.